Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam pendidikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman industri, bertemu lagi di sini di podcast kami HM Divers. Di sini kami membawakan satu topik nih di HM Divers kali ini yang dimana berkaitan dengan kita sekarang, di mahasiswa kita sekarang nih, apalagi khususnya untuk akang teteh yang sedang menjalani praktikum. Di sini ada terkait jurnal dan pengalaman dari si narasumber ini sudah menjadi HR seperti itu. Nah, mungkin akan teteh mungkin nunggu ya siapa gitu narasumbernya. Mungkin bisa langsung perkenalan aja Kak. Oke, baik. Terima kasih Teh Nazwa ya sebagai moderator dalam perkenalan kali ini. Sini sebelumnya perkenalkan anak teteh sekalian, nama lengkap saya Billy Nugraha atau yang biasa anak teteh panggil dengan sebutan Kang Billy. Ya, dan saya juga sebagai alumni dari S1 Teknik Industri dari Universitas Singapura Semarang, tepatnya angkatan 2016. Secara pengalaman mungkin karena yang bisa saya bagikan dari mulai pengalaman akademik terlebih dahulu, yang mana memang sesuai dengan topik saat ini, itu alhamdulillah diberikan kepercayaan dan kesempatan di beberapa universitas maupun institusi pendidikan untuk menjadi dewan peninjau atau dalam bahasa Inggrisnya adalah reviewer. Gitu. Kurang lebih ada 10 lebih mungkin ya reviewer di berbagai jurnal yang akan teteh mungkin penasaran bisa dicek melalui portal-portal jurnal khususnya yang terindeks Sinta. Nah, salah satu yang menjadi kebanggaan ya yang kedua, saya alhamdulillah menjadi reviewer di salah satu jurnal Industrial Service, dia terindeks oleh Sinta 2, yang mana dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa atau Tirta kan sekalian. Nah, itu pengalaman akademik mungkin ya. Selain itu juga untuk pengalaman karir sesuai dengan topik hari ini, alhamdulillah sudah kurang lebih sekitar 3 tahun berpengalaman menjadi human resource, tepatnya di human resource training and development, dan terkadang memang membantu proses rekrutmen dari HR itu sendiri. Ya, perjalanan dari Sinar Mas Group pertamanya sampai dengan ke TSS itu sampai dengan saat ini. Begitu kurang lebihnya perkenalan dari saya Kang sekalian. Oke, terima kasih Kang atas perkenalannya dan dari pengalamannya nih sudah banyak banget ya Kang Tete. Mungkin dari Kang Tete nih penasaran nih kira-kira gimana sih dari Kang Billy itu sendiri? Mungkin emang ada yang sudah kenal dengan Kang Billy, mungkin nanti ada beberapa penonton nih yang belum kenal dengan Kang Billy, nanti boleh nih simak pertanyaan dan jawaban dari saya dan Kang Billy juga. Nah, mungkin yang pertama mulai dari pembahasan tips and trik tentang terkait jurnal kali ya. Di sini mungkin dari apa nih pertama kali pas nulis jurnal tuh pengalamannya gimana sih Kang, atau ada tantangan sendiri gitu pas pertama kali masuk? Oke, baik, pertanyaannya baru pertamanya udah menarik ya kan menurut saya. Oke, semoga podcast kita kali ini menarik. Untuk pertama kali saya menulis jurnal itu dengan Bapak Ibu dosen di tahun 2018 dan ketika menjadi mahasiswa. Seperti akan teteh sekalian dan saya yakin akan teteh pun bisa menulis jurnal, yang penting ada kemauan. Nah, dari tips and trik atau misalkan apa sih sebenarnya yang menjadi kendala gitu ya, kekhawatiran ketika pertama menulis sekali artikel ilmiah atau jurnal, lebih ke arah merasa artikel ilmiah ini layak atau enggak gitu. Mungkin teknologi juga barangkali ketika membuat suatu ide, aduh ide saya baru enggak ya, aduh ide saya menarik enggak ya. Nah, tapi akan kata sekalian atau teknologi bukan hanya sekedar kita memikirkan layak atau tidaknya. Di samping kita proses belajar, yang penting artikel ilmiah itu tidak dituntut untuk sempurna, tapi yang penting kita mau mencoba terlebih dahulu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pasti artikel ilmiah kita itu akan baik juga gitu dari revisi-revisi masukan yang dapat gitu ya. Nah, itu mungkin tantangan yang sering kita hadapi ketika pertama menulis jurnal. Jadi rasa kurang percaya diri itu pasti ada gitu. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, mulai aja dulu begitu Mas. Oke, dari yang kalimat mungkin tadi mulai aja dulu karena dari kita sendiri sebagai mahasiswa mungkin ada ketakutan untuk menulis jurnal, mungkin ketakutan terkait mikirnya ini bisa diterbitin gak ya, bisa ke ranah Sinta gak ya, seperti itu.
Nah, kira-kira tuh gimana sih dari kamu ini menentukan topik yang memiliki peluang gitu kira-kira ini menarik nih, kira-kira bisa dibahas nih kayak gitu tuh dari kamu ya? Oke, baik. Nah, akan sekalian, sebenarnya topik apa begitu ya, atau tema apa ada peluang kita diterima. Akan teteh, kalau misalkan akan teteh mau jurnal artikelnya diterima, apalagi sampai di jurnal yang terintegrita, hanya mudahnya adalah mengikuti tren fenomena yang saat ini terjadi. Khususnya kalau misalkan kita lingkupnya adalah teknik industri ya, berarti kita harus banyak membaca literatur-literatur atau referensi yang menunjuk hasil penelitian tersebut memang bisa diimplementasikan di industri begitu. Nah, itu terlihat dari referensi-referensi yang tersedia yang kita baca di 5 tahun terakhir. Dengan hal itu pasti akan ada peluang besar atau probabilitas yang bisa artikel ilmiah kita itu diterima begitu. Namun dalam penerimaan yang tersebut kita harus menerima masukan atau saran yang diberikan oleh reviewer itu berupa kata revisi ya. Revisi pasti selalu ada yang dalam artian yang untuk penyempurnaan juga kan ya, biar nanti ketika kita di masa mendatang nanti kita melihat artikel kita ya sudah layak untuk diterbitkan begitu. Terkait revisi memang udah nggak lazim ya terkait penulisan jurnal itu tentang revisi. Jadi mungkin kalau di jurnal, kalau menurut saya ya Kang, yang susah itu malah justru untuk di bagian abstrak sih Kang. Karena abstrak, menurut saya abstrak dan kesimpulan itu hampir mirip gitu Kang. Mungkin kalau dari abstrak itu sendiri kan yang membedakan dia mencantumkan kata kunci atau keyword gitu ya Kang. Nah, kalau menurut aku kalau buat nyusun abstrak nih lebih baik seperti apa gitu, karena untuk membedakan kesimpulan dan abstrak itu seperti apa ya? Iya. Oke, baik. Kayaknya akan yang itu bingung ya karena memang abstrak itu disimpan di depan, di awal daripada ditanyakan hasil temuannya apa begitu, padahal tempat belum misalnya gitu ya. Nah, oke, akan kata sekalian berdasarkan hasil pengalaman penulisan saya sebagai author dan juga reviewer, abstrak itu komponen atau isi pokoknya terdiri dari 5 bagian. Ya, kita tenang tahu 5 bagian apa? Kita coba cari tahu di podcast ini ya. Yang pertama itu adalah diawali dari latar belakang. Nah, yang kedua adalah tujuan daripada penelitian kita atau penulisan kita itu mau ke arah mana. Dan yang ketiga adalah metode penelitian. Yang keempat hasil temuan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, akan sekalian ketika tadi saya bilang poin nomor 4 adalah hasil temuan, sebenarnya di bagian abstrak itu harus menulis apa di hasil temuan, sedangkan kan kita belum memikirkan misalnya kalau ada perlombaan ataupun penulisan yang sifatnya harus mengirimkan abstrak terlebih dahulu. Nah, yang dimasukkan ke dalam hasil temuan adalah berupa gambaran atau rancangan sementara. Misal, kalau Najwa akan kata nih sedang membuat suatu idenya tersebut jangan langsung disebutkan to the point. Misalnya, perancangan aplikasi mobile XYZ bisa dapat merubah suatu permasalahan yang ada. Nah, ketika kita menyebutkan XYZ itu jangan langsung XYZ-nya, tapi sebutnya adalah hasil penelitian ini akan menghasilkan sebuah aplikasi yang bisa memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Jadi secara umum, jadi jangan langsung menyebutkan namanya. Nah, itu salah satu tips and trick. Nah, di sini bisa terbuka ya sekali. Begitu lah Ibu dari saya. Berarti kalau dari bagian abstrak ini itu secara keseluruhan dulu ya Kang. Baru nanti kalau misalkan di bagian yang baru yang mengerucut. Iya, itu teman-teman mungkin ada teman-teman yang kebingungan terkait abstrak sendiri karena biasanya harus ngumpulin duluan ya abstrak itu. Nah, terkait kemudian di sini referensi Kang. Tadi kan terkait untuk memiliki peluang sendiri kan dilihat dari referensi ya Kang. Kalau menurut Kakak penting gak sih penggunaan referensi itu yang kredibel seperti itu, atau kayak kan ada beberapa mahasiswa yang nyantumin referensi ya jelas ada jurnal aja nggak ada cinta gitu nggak apa-apa gitu kalau kata mahasiswa ya teman-teman. Nah itu menurut Kakak ini penting gak sih terkait si referensinya itu harus cinta, terus gimana
cari referensi itu yang menurut Akang tuh harus tepat tuh gimana? Oke, baik. Nah, coba ulang lagi pertanyaannya. Oke, abang dan sekalian, di sini referensi itu kalau misalkan kita ibaratkan sebuah rumah begitu ya, teman saya. Nah, referensi itu adalah fondasi. Ya, itu sebagai fundamentalnya. Bahwasannya ketika suatu rumah tanpa fondasi yang kuat, maka akan tidak kokoh ya, Iya. akan runtuh rumahnya ya. Nah, sama halnya seperti referensi. Kalau misalkan kita melakukan suatu riset atau suatu penelitian penulisan yang tidak didasari dengan referensi-referensi sebelumnya, tentu saja riset penulisan atau penelitian kita itu dianggap ya akan tidak valid, begitu ya, akan tidak absah begitu. Nah, bagaimana sebenarnya agar suatu rumah itu kokoh di ibarat analoginya adalah dengan cara merujuk ke jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, mungkin pertanyaan dari Akang Teteh di sini ya, bisa nanti mungkin ditanyakan di kolom komentar mungkin ya, tentu ya. Nah, bahwasannya sebenarnya jurnal bereputasi yang baik itu seperti apa sih Kang Billy begitu ya. Nah, jurnal yang bereputasi baik itu kalau secara nasional yang diakui sampai dengan saat ini adalah Sinta. Nah, Sinta di sini bukan tokoh pewayangan baginya ya, tapi memang benar memang Sinta bagian dari tokoh pewayangan Rama dan Sinta. Iya, Nah, tapi di sini Sinta itu memiliki kepanjangan Akang Teteh, yaitu Science and Technology Index. Nah, jadi bahwasannya jurnal-jurnal yang ada di Indonesia itu dinaungi dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan yang biasanya saat ini mungkin namanya Kemendikbudristek ya. Nah, jadi kalau itu secara nasional, sedangkan kalau secara internasionalnya carinya bagaimana Kang? Begitu dari pertanyaan nasional. Nah, bahwasannya kalau secara internasionalnya itu dikatakan sebagai Scopus. Iya, Scopus ataupun WOS. Nah, WOS itu apa Kang Billy? WOS itu singkatan dari Web of Science. Jadi, kalau misalkan mau mencari jurnal-jurnal atau referensi yang kredibel, yang valid secara pembuktian ilmiahnya adalah kalau nasional kemana dan berarti? WOS harus fokus tadi. Ya, Nasionalnya kita. Kalau internasionalnya Scopus dan WOS. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, terkait penulisan jurnal, sepertinya udah cukup ya, teman-teman. Nah, mungkin kalau masih punya pertanyaan nanti boleh ditaruh di kolom komentar. Iya. Bisa kita jawab atau dari Kamili nanti jawab seperti itu. Nah, ini lanjut lagi ke bagian reviewer. Tadi kan Akang juga meng-highlight Akang pernah mereview jurnal seperti itu Kang. Nah, untuk bisa di tahap menjadi reviewer tuh gimana tuh Kang? Apa ya? Mungkin dari pengalaman pertamanya seperti apa, tantangannya seperti apa gitu Kang? Baik, ya ini agak cukup menarik Akang Teteh sekalian ya. Kalau misalkan Akang Teteh lihat di portal jurnal, mungkin Tenan juga sudah lihat ya, karena kita kan seorang akademisi tidak jauh kalau misalkan referensi di seluruh bapak ibu dosen cari referensinya jurnal gitu kan, apalagi terindeks Sinta. Nah, kalau Akang Teteh lihat di bagian reviewer, sangat menarik, bapak ibu reviewer juga ya bergelar akademik yang tinggi gitu, mulai profesor, doktor, magister begitu ya. Nah, saya merasa saya sendiri yang merasa seperti anak bawang karena kenapa? Secara gelar akademik yang saya cantumkan hanyalah sarjana. Kebetulan kan untuk magisternya saat ini masih berkuliah begitu ya dengan saya. Namun tidak tertutup kemungkinan nih Akang Teteh sekalian, siapa tahu ada yang mau menjadi reviewer atau mungkin Tenan sendiri ya, kan kita tidak pernah tahu gitu ya. Nah, pengalaman pertama saya menjadi reviewer itu ya cukup kaget gitu karena ya secara gelar akademik tidak seperti bapak ibu yang lain begitu ya, tapi ternyata statement saya ini terpatahkan Akang Teteh sekalian. Bahwasanya kenapa terpatahkan? Karena ternyata beberapa portal jurnal itu lebih melihat dari experience yang dilakukan si penulis atau reviewernya. Nah, berhubung alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah dari 80 lebih artikel ilmiah yang terindeks oleh Sinta dan Scopus, menjadikan saya untuk menjadi reviewer di beberapa jurnal yang saat ini sedang saya lakukan. Jadi secara tantangan tadi yang saya sampaikan atau tanyakan, ya pasti sih kita harus menilai secara objektif ya, apalagi dengan keilmuan kita teknik industri ya, kita juga harus menilai secara objektif terhadap artikel-artikel tersebut ya, bahwasannya artikel tersebut publikasi diterima atas dasarkan pertimbangan kita sebagai reviewer. Kalau misalkan artikel yang saat kita
terima, asal kita terbitkan, otomatis ya nanti si hasil artikelnya akan diragukan dan reviewer itu pasti diragukan. Gitu sih kalau yang menjadi tantangan. Tadi kan terkait teknik industri itu sendiri ya untuk di jurnalnya. Nah, kalau Akang sebagai reviewer pernah melihat terkait jurnal yang berkaitan dengan teknik industri itu umumnya pada mengambil topik apa kalau dari teknik industri? Oke, nah kalau misalkan secara nasional atau mungkin secara prodinya kita di satu teknik industri Sika, mungkin teman-teman sudah tahu peminatan teknik industri kita ada apa ya? Ada pertama ada ekonomi, kedua SCM, ketiga manufaktur, keempat sistem manajemen industri. Nah, dari keempat peminatan kita, semua jurnal khususnya yang tentang teknik industri itu semuanya ada. Iya. Nah, tapi dengan catatan rekan-rekan sekalian, si referensinya kalau misalkan kita ingin menggunakan metode A, metode B, referensinya harus melihat ke 5 tahun ke belakang. Supaya lebih valid ya. Benar sekali. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ingin melihat secara internasionalnya teknik industri itu luas, bisa dilihat dari suatu himpunan atau organisasi yang namanya adalah Institute of Industrial System Engineer atau IISE. Nah, di sana akan ada 14 body of knowledge atau 14 POK. Nah, di situ akan terperinci tuh peminatan teknik industri secara global seperti apa gitu. Seperti itu teman-teman terkait bahasan yang topik dari teknik industri yang memang sering diambil atau malah semuanya tuh ada gitu seperti itu. Nah, menurut Akang nih sebagai reviewer, kesalahan yang memang umum dilakukan oleh para penulis itu apa ya? Karena jujur aku kalau misalkan nulis jurnal tuh ya itu takutnya di bagian abstrak kan gitu. Apalagi keywordnya takutnya yang saya temukan buatnya di situ ternyata susah untuk dibahas di abstrak gitu. Oke, baik. Nah, kesalahan-kesalahan umum yang biasa saya temui adalah mulai dari judul dan abstrak serta hasil dan temuan itu tidak relevan. Misalkan judulnya ada kata optimalisasi, terus di bagian abstraknya tidak menyebutkan optimalisasi, hanya perbaikan. Nah, di hasilnya ada usulan. Nah, jadi tidak berkorelasi. Nah, itu yang menjadi kesalahan utama. Jadi antara judul, abstrak, dan hasil temuan atau hasil penelitian itu tidak sesuai. Nah, terus selanjutnya adalah referensi terlalu kuno, terlalu lama. Gitu kan harusnya 5 tahun belakang. Ini referensi masih zaman Majapahit mungkin masih dipakai. Maksudnya bercanda kata sekalian ya. Dalam ibarat kata ya 5 tahun ke belakang jadi dipakai gitu ya. Nah, jadi hal-hal dasar seperti itu yang biasa sering menjadi kesalahan, dan lebih dari itu yang paling penting adalah bagian metodologi. Nah, metodologi itu adalah suatu ilmu tentang metode yang kita harus tahu sendiri ya kalau misalkan kita bahas di podcast ini mungkin tidak cukup ya. Mungkin ada podcast lainnya nanti bisa dilanjut mungkin ya karena betul. Terkait itu Kang, dari Akang nih kira-kira pernah nggak ketika nge-review jurnal nih pas ngeliat satu jurnal ini bagus banget gitu ini jurnalnya kayak penulisnya langsung gitu penulisannya kok bisa serapi ini bisa ya gitu apa ya hal apa gitu yang paling membuat Akang tuh kagum gitu keren dengan soal pertanyaannya. Nah, Akang teteh ketika saya menjadi reviewer kagum dengan artikel orang, mungkin Akang teteh ya bisa jadi tips and trick nih, bisa ngirim artikel dan langsung dari sumbernya reviewernya. Yang pertama ada idenya sederhana atau misalkan idenya dikatakan rumit, sulit begitu ya, antara sederhana dan rumit begitu. Yang penting dalam penyampaian itu menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Nah, kalau zaman sekarang tantangan terbesarnya, kalau misalkan kita dapat tugas dengan freelancer pernah nggak kayak misalkan kita langsung ke teman sejati kita di smartphone, siapa namanya? Namanya adalah AI. Artificial Intelligence. Kalau apa kan tinggal kita kirim ke AI langsung keluar jawabannya ya. Nah, reviewer pun akan lebih cerdas, akan lebih tahu akan detek mana bahasa manusia dan mana bahasa yang bukan manusia. Nah, kalau misalkan kita tanya ke aplikasi yang sebelah nih, teman saya, coba tolong buatkan deskripsi kali ini. Wah, kalimatnya bagus banget ya. Padahal kita nggak tahu ya kalimat-kalimat itu. Nah, itu. Jadi yang membuat saya kagum adalah
idenya rumit itu bisa dijadikan sebuah penjelasan yang sederhana. Sekalipun idenya sederhana, tapi penjelasannya bagus dan mendalam atau secara holistik, itu akan membuat reviewernya itu kagum. Dan di samping itu disertai dengan data dan fakta yang sesuai dengan tren atau fenomena saat ini yang terjadi. Itu yang membuat kagum. Tapi kalau dari reviewer itu sendiri, kalau terlihat tuh memang dari abstrak dulu ya Bang? Dari awal tuh dari judul dan abstrak dulu ya? Iya benar. Nah, jadi abstrak itu ibarat kata mungkin kayak kalase ya, jadi dalam arti bagaimana cara pembaca agar membaca ke latar belakang apalagi sampai kesimpulan, ya harus dikemas, abstraknya harus bagus. Jadi ibarat kata mungkin kalau orang teteh di sini yang suka nonton ke bioskop gitu, suka ada kan trailer film. Nah kalau misalkan trailernya aja nggak dapet, apa sih gitu kan ya. Nah jadi abstrak itu penting sekali gitu. Nah dari reviewer ini, siapa tahu ya teman-teman yang nonton nih ada yang pengen nih jadi reviewer jurnal. Dari yang pengalaman Giri tadi bilang nggak kecil kemungkinan atau besar kemungkinan, bisa nih dari S1 aja tuh udah bisa gitu jadi reviewer ya kan ya. Jangan minder dengan dengan orang yang memang sudah S2, sudah S3, S1 juga masih bisa jadi reviewer apa. Nah kira-kira skill apa nih yang bisa di-sharing ke penonton terkait untuk menjadi reviewer tuh seperti apa Bang? Oke, baik Anissa. Kalau dari saya ketika S1 dulu, ini langsung ada contohnya nih akan kalian saya benarkan bahwasannya sekelas kakak tingkatnya Kang Teteh atas nama Kang Billy Nugraha gitu ya. Kita jangan melihat nama kampus kita ya. Kita jangan melihat nama lulusan atau akreditasi kampus kita. Yang penting kita percaya diri terhadap kemampuan kita sendiri. Nah, di sini saya membuktikan, alhamdulillah saya menjadi reviewer dengan skill apa begitu ya. Yang pertama adalah kritis. Kita harus kritis terhadap ide-ide yang disampaikan, yang ditulis oleh penulis. Sama halnya Kang Teteh mengikuti kegiatan akademik atau temuan akademik di kampus seperti Tenasbo pasti menghasilkan pemikiran yang kritis. Dibandingkan mohon maaf ada mahasiswa yang buku saya tahu buku apa. Yang pulang-pulang. Iya benar. Nah kalau yang mulai gimana mau kritis kan ya. Nah jadi modal utama menjadi reviewer adalah kitanya harus berpikir kritis. Jadi apapun kita komentari. Komentar di dalam artinya adalah membangun si artikel ilmiah orang lain tersebut menjadi lebih baik. Itu adalah kritis. Lalu yang kedua adalah dari segi komunikasi. Ketika komunikasi kita disampaikan secara baik, secara membangun, bukan arti menjatuhkan si penulisnya. Nah kita memberikan saran. Jadi dalam artian ketika saya jadi reviewer, ketika memang dinyatakan agak kurang layak, jangan langsung bilang artikelnya kurang layak. Ya orang langsung udah ada kata revisi gitu ya. Nah jadi kalau misalkan saya jadi reviewer, saya berikan kata, belum layak untuk saat ini. Jika mau dinyatakan layak, mungkin bisa ditambahkan dengan metode lain atau diganti dengan metode lain. Nah hal itu akan lebih membangun dibandingkan langsung dijat, langsung tidak layak, udah langsung kita tulis ya. Nah jadi skill yang pertama adalah kritis, lalu tentang kita bisa komunikasi, dan yang ketiga adalah kita bisa secara kredibel, secara penilaiannya harus secara objektif. Itu sih intinya. Oke, tadi kan aku udah ngebahas terkait apa yang membuat akun kagum. Nah mungkin di sini ada gak dari jurnal yang kamu review nih tanpa menyebutkan orang-orang yang sudah menulisnya, ada gak sih pengalaman menarik atau lucu gitu ketika mereview jurnal, ketika membaca kayak kok ini ya gitu. Oke, benar. Nah iya benar sekali. Yang paling lucu, yang paling mengesankan adalah ketika itu saya sebagai salah satu reviewer di jurnal pengabdian, katakanlah jurnal XYZ ya, dan saya mendapatkan hasil identitas dari XYZ juga. Jadi di jurnal itu kan terkadang harus ada yang namanya cek plagiarisme. Oh iya, ya. betul. Nah kita menggunakan similarity index dan menggunakan aplikasi yang kita katakan adalah Turnitin yang rata-rata orang gunakan. Nah, karena lo tahu bahwasannya ada salah satu penulis yang menulis bagian belakang ketika terdetek oleh si Turnitin ternyata full kalimat dari Wikipedia. Wah, itu yang mungkin ya krusial sekali kan. Iya, maksudnya ini bagaimana kita jurnal bereputasi orang di Bang 4 dan ternyata yang maksud sih
langsung copy paste seperti itu. Nah, dalam arti bisa langsung contohkan sama anak-anak sekalian, sekalipun artificial intelligence atau AI, akan jangan langsung copy paste. Ketika kita harus filter, kita harus parafrase. Nah, adanya AI itu adalah membantu kita bisa mengembangkan suatu kalimat atau kata biar lebih secara komprehensif lagi. Gitu sih dengan saya. Itu pengalaman yang buat saya cukup menggelitik ya. Itu tadi untuk review jurnal tuh sudah lama ya? Di berkecimpung di review jurnal. Oke, sejauh ini ya, sudah berapa lama saya ini ya? Kurang lebih sekitar 1 tahun 7 bulan. Iya, itu dari jurnal pertama saya itu di jurnal EJPCS, EJIP, gitu ya. Pokoknya tentang pengabdian kepada masyarakat dulu. Gitu. Total udah berapa jurnal teman-teman? Saat ini kurang lebih di 10. Iya, yang terbaru itu di jurnal Factory Industri, pokoknya tentang teknik industri. Di situ alhamdulillah diangkat menjadi Dewan Reviewer di jurnal Reputasi Sintang. Keren banget ya teman-teman narasumber kita kali ini. Aku juga pernah nemu ini sekarang jurnal yang aku tulis kayaknya pas itu kolaborasi sama dosen Yudin kalau nggak salah. Pas praktikum proses manufaktur. Iya, jadi pas lagi nyari tentang apa gitu ya kan. Nah pas saya lihat di itu, wah terpilih gitu sama Pak Yudin ya guys. Keren teman-teman. Iya benar. Mudah untuk menulis jurnal itu jangan takut, yang penting apa dan buat mulai aja dulu ya. Jangan takut aja dulu. Ya, itu beda ya. Waduh. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Nah, tadi kan udah terkait jurnal, terkait penulisan jurnal, terkait review jurnal. Nah, sekarang mungkin di bagian pengalaman dari narasumber sebagai HR atau human resource gitu. Nah, mungkin bisa sampai yang tadi ya kan berbagi pengalaman dulu sedikit terkait pas awal masuk di human resource seperti apa gitu, terus tantangannya apa? Human resource atau yang mungkin akan datang dengan sebutan singkatannya adalah HR ya, human resource atau bahasa Indonesia sumber daya manusia gitu. Nah, pengalaman saya pertama menjadi HR cukup kaget. Kenapa kaget? Kenapa? Karena lulusan saya adalah teknik industri. Harusnya HR itu banyaknya bagian psikologi, manajemen ya. Iya, benar bisa. Nah, tapi anak-anak sekalian, bahwasannya terbuktikan oleh saya yang langsung berbicara di sini anak-anak bahwasannya seorang lulusan teknik industri siapa tahu nanti kedepannya menggantikan posisi saya sebagai HR itu ada peluang besarnya. Gitu. Nah, secara pengalaman awalnya cukup kaget. Gitu. Dalam artian kaget, oh ternyata HR itu tidak hanya sebatas tentang rekrutmen, tidak hanya sebatas tentang menginterpretasi dan bukan. HR itu luas. Ada bagian HR khususnya training, ada bagian department, ada bagian tentang employee engagement, ada bagian tentang industrial relation, ada bagian tentang business partner. Banyak kayak jadi tidak hanya sebatas tentang HR rekrutmen. Nah, itu yang membuat pengalaman saya ada cukup kaget. Oh ternyata HR itu luas, tidak hanya sebatas rekrutmen. Dan secara tantangan tentu saja kalau misalkan jadi HR, kalau misalkan ibarat kata financial itu merupakan seorang bagian humas, hubungan masyarakat bertemu sama orang. Itu dia di tempat perusahaan atau kantor kita bekerja. Kita akan berhadapan dengan orang-orang dengan karakter yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, tapi kita harus betul untuk memberikan penilaian yang objektif. Nah itu dia salah tantangannya. Berarti udah paham memang terkait karakter setiap orang. Iya, bisa membaca dari muka aja gitu ya. Iya, benar sekali. Ilmu psikologi itu menyenangkan anak-anak kayak. Kalau anak-anaknya ingat setelah lagi adalah sesuai dengan minat dan bakat. Iya. Oke, untuk HR. Kira-kira dari HR itu sendiri kan banyak mengira nih HR ini cuma ngurusin terkait rekrutmen kayak gitu ya kan. Padahal mah banyak kan ya terkait peran-peran itu sendiri. Nah untuk hal ini sebenarnya human resource di bagian apa tuh kalau yang sedang Oke, baik. Untuk saat ini anak-anak sekalian, sebelumnya saya di perusahaan yang sebelumnya adalah sebagai HR Academy. HR Academy itu lebih ke arah training and development. Itu kurang lebih sekitar 2 tahun 2 bulan.
Jadi dalam dua proses ada kegiatan rekrutmen, ada juga kegiatan training. Begitu kalau misalkan rekrutmen, berarti kita merekrut meng-hire orang-orang dari luar yang ingin bekerja atau masuk di perusahaan kita. Jadi kalau misalkan training, kita memberikan suatu pelatihan. Kita layaknya seperti mentor, tutor yang mengarahkan berapa ratus orang agar paham dengan materi pelatihan yang kita bawakan. Gitu kan. Oke, itu ya teman-teman. Kalau dari HR itu kan tadi udah banyak ya jenis-jenisnya gitu. Nah, kira-kira skill utama yang harus dimiliki seorang HR itu sendiri selain tadi kita harus bisa komunikasi sama orang, terus kayak apa ya, gampang inilah koneksinya gitu. Selain itu apa sih kan skill yang akan punya atau akan membagi lagi di depan selanjutnya ya? Oke, baik, bagus sekali ya. Nah, soal ini merupakan suatu tips and trick ya buat anak-anak. Siapa tahu ada yang tertarik di bagian desa. Oke. Nah, yang pertama adalah anak-anak harus memahami tools atau aplikasi atau software apa yang berhubungan dengan HRIS. HRIS itu apa kan panjangannya? Human Resource Information System. Sistem informasi sumber daya manusia. Nah, di sana kita harus mengetahui aplikasi apa, software apa, berbagai perangkat apa yang untuk bisa memudahkan pekerjaan kita sebagai HR. Dengan kita mengetahui software, dengan kita mengetahui aplikasi, akan terbiasa untuk memecahkan masalah. Oh, kalau misalkan ada masalah ini, saya menggunakan aplikasi ini. Kayaknya seperti ini kedua. Kalau akan teteh, ya di sini kan pada peserta praktikum nih, begitu ya. Ada juga mungkin yang sudah lulus peserta praktikumnya. Nah, di dalam praktikum diajarkan di setiap modul materinya ada menggunakan software. Nah, software itu sebenarnya mengindikasikan nanti ketika bekerja di lapangan atau di pabrik seperti apa. Itu dia yang pertama. Lalu yang kedua adalah kata komunikasi itu tidak lepas. Seperti kata Teh Nazul tadi bilang, bahwasanya ketika kita pandai berkomunikasi, cara mendapatkan kita pandai berkomunikasi itu seperti apa? Ya seperti salah satunya adalah Teh Nazul. Jadi kuliah itu harus aktif, bukan sekadar kuliah pulang akan Teteh. Dengan cara kita menjalin relasi di dalam organisasi, himpunan akademik dan lain sebagainya non akademik, yang kita terbiasa bicara, yang akhirnya kebiasaan kita berbicara akan kita terapkan sedikit demi sedikit di mana di pabrik perusahaan. Nah, kalau misalkan orang baru nih karyawan lama kita mendengar kita berbicara, kalau misalkan ada kata imbuhan gitu ya, ada kita pun agak kurang percaya diri gitu sebagai orang yang ada ini benar kan nih orang gitu kan ya, jangan-jangan cuma bohongan lagi gitu kan. Nah, jadi komunikasi itu paling penting. Dan yang ketiga yang terakhir adalah harus objektif terhadap penilaian, bahwasannya antara kebutuhan perusahaan kita harus memahami dan antara kebutuhan karyawan juga kita harus memahami. Jadi HR itu bukan hanya sekedar admin tugasnya, bukan hanya sekedar ngurusin dokumen, arsip, bukan. Tapi kita itu ada di tengah-tengah nih antara pihak perusahaan dan antara pihak manusia. Nah, maka daripada itu kalau orang kita yang bekerja di bagian HR biasanya akan lebih tertarik karena kerjaannya enjoy. Enjoy dalam artian ya tidak terlalu capek secara fisik tapi secara pemikiran. Dalam cara pikiran mungkin dari segi kriteria si perusahaannya atau kita menerima karena oh ini maksudnya lagi nyari kerja gitu ya. Lalu mikir dari perasaan juga gitu kan. Iya, harus ada empati lah ya. Tapi sejujurnya saya tertarik sih masuk HR tuh sebenarnya tertarik, cuma kan kalau HR tuh nggak menutup di satu jurusan aja ya, bisa dari semua jurusan. Masalahnya itu yang tadi kamu bilang. Nah, aku pikir tuh cuma sekedar untuk komunikasi aja gitu, karena banyak kan teman-teman dari aplikasi dari software juga harus melek juga gitu kan gitu. Nah, sekarang ini kan di industri itu butuh HR nih yang mulai digital ya. Nah, kira-kira skill dari HR yang harus mulai digital nih seperti apa sih? Atau software yang memang salah satu aja yang memang sering dipakai gitu sama HR tuh? Kalau misalkan dalam software komunikasi
informasi biasanya software atau aplikasi tentang penginputan absensi. Oh, Gitu ya. Mungkin nama-namanya banyak sebenarnya bisa saya sebutin tapi ya intinya dulunya adalah pengelolaan manajemen absensi, lalu ada manajemen payroll itu kayak pembagian. Pembagian salary setiap bulannya ke masing-masing karyawan. Nah itu kan kalau misalnya kita masih nulis pakai buku uang kas ribet ya. Kan ribet ya, nanti siapa tahu nanti uang kas kebakar bukunya juga basah gitu. Nah makanya ya itu salah satunya yang kita harus memahami melek dengan teknologi, apalagi sekarang kan perkembangan ke arah digitalisasi kemana-mana kita digital. Kita pergi aja sekarang udah nggak bawa uang fisik kan ya, maunya langsung ada nggak ya bisa secara digital uangnya juga gitu. Jadi ya kurang lebih pemahaman aplikasinya seperti ini. Untuk HR juga ngurusin yang tentang penggajian seperti itu. Benar, ada bagiannya itu namanya compensation and benefit. Nah itu dia ada HR compensation and benefit. Jadi saya bilang tadi bukan hanya sebatas rekrutmen, ada banyak akan jadi banyak pengulang. Karena yang saya tahu tuh terkait HR tuh hanya sekedar untuk apa ya? Untuk interview orang atau misalkan kayak training kayak gitu sih makanya tadi baru tahu sih dari apa itu bisa baru. Aku kalau yang nonton podcast pasti paham yang ngikutin dari awal sampai akhir. Nah dari HR itu sendiri buat ngejaga keseimbangan ya antara kepentingan perusahaan dan kepentingan karyawan tuh gimana Kang? Yang tadi aku bilang tuh. Iya benar. Oke, nah tadi yang mereka sempat saya spill tadi sedikit sebenarnya ya bahwasannya kita itu berada di tengah-tengah antara dua kubu nih, antara dua pemisah. Yang pertama adalah pihak perusahaan atau mungkin kita katakanlah stakeholder atau kepentingan gitu ya. Dan yang kedua adalah karyawan. Nah kalau misalkan kita tidak bisa memposisikan di tengah-tengah, kalau misalkan kita terlalu berpihak ke perusahaan, otomatis nanti karyawan akan kesal dengan kita. Karena, gimana sih katanya strategic business partner? Pokoknya kalau ada apa-apa bilang aja ke HR. Pokoknya nggak disampaikan ke manajemen atas gitu kan ya. Nah jadi cara terbaiknya adalah kita tetap harus tadi skill yang sudah saya spill yaitu objektif. Nah harus objektif analisa sekalian gitu walaupun dalam dinamika pekerjaannya pasti ada hal-hal yang memang cara decision-nya kita gimana nih, pengambilan keputusan kita gimana nih gitu. Nah itu yang terkadang berat, tapi kalau akan sudah mengetahui cara tadi skill objektif gitu ya, ada rasa empati terhadap karyawan yang lain gitu, pasti insya Allah pekerjaan akan pun akan melesat tinggi dengan baik gitu ya, sesuai dengan capaian posisi jabatan. Begitu kan itu dia salah satu tantangannya menjaga dua itu tuh terkait perusahaan dan dari pekerjaannya itu sendiri gitu ya. Nah menurut Kakak nih ada nggak sih hal terbaru nih di bidang HR nih yang wajib diketahui nih sama mahasiswa atau fresh graduate yang kira-kira udah yang udah lulus gitu ya, hal terbaru yang kira-kira ada di HR kayak misalkan spesifikasinya atau kayak kualifikasinya tuh di HR tuh selain yang tadi nggak cuma di jurusan psikologi atau ilmu komunikasi aja itu ada lagi sih Oke. Nah di sini mungkin sebagai tips and trick lagi akan sekalian kenapa Kang Billy kok bisa ya lulusannya teknik industri kok bisa jadi HR gitu pertanyaannya. Jadi dalam artian yang pertama kita harus memiliki skill ya. Skill kita tadi seperti yang sudah disampaikan ada soft skill dan hard skill ya. Skill itu paling penting. Dan yang kedua agar skill kita terverifikasi atau tervalidasi kita harus mengikuti yang namanya adalah sertifikasi ataupun lisensi. Nah, Kang Teteh pasti sudah tidak asing kalau Kang Teteh sedang mencari-cari apalagi yang udah semester 7-8 nih udah mendekati masa profesional karir itu pasti ingin mencari namanya sertifikasi BNSP. Nah, apa itu BNSP Kang Billy? BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, di situ nanti Kang Teteh bisa mencari sesuai dengan minat pekerjaannya mau menjadi apa. Nah, contoh saya pribadi Kang Teteh kenapa saya bisa alhamdulillah diterima dinyatakan sebagai HR karena selain hanya kita mengandalkan jurusan kita, ijazah kita harus juga punya sertifikasi yang diakui secara nasional yaitu dari sertifikasi BNSP.
Dan kalau misalkan BNSK terlalu tinggi Kang Billy, ada nggak cara lainnya? Ada pastinya, yaitu mengikuti seperti lisensi atau workshop yang tentang HR. Kan suka ada ya workshop atau seminar atau webinar mungkin ya kan. Hal seperti itu akan membuat terbuka nih insight-insight kita yang tadinya kita, mohon maaf tadi Natsua bilangnya, iya Kang saya tahunya cuma rekrutmen training banyak kan ya. Setelah kita berdiskusi seperti ini, jadi pasti akan terbuka insight, oh ternyata ada banyak gitu. Jadi carilah pengetahuan tidak hanya di dalam kelas aja, tidak hanya di dalam buku, tapi secara praktik juga perlu. Akan kata sekalian begitu kan. Nah, Akang Teteh mungkin kalau ikut seminar gitu ya, Akang Teteh jangan tidur ya, Akang Teteh perhatiin materinya lagi menyampaikan gitu. Atau mungkin ada barangnya hanya snack aja. Iya, snack atau sekadar untuk ya udah datang dan pulang gitu kan. Benefitnya untuk makan aja sih Kang. Nah, teman-teman, untuk pembahasan terkait HR, terus tadi udah tentang reviewer, terus terkait jurnal itu udah selesai ya teman-teman. Nah, mungkin kalau masih ada pertanyaan sekali lagi teman-teman nyantumin aja di kolom komentar ya. Seperti itu nanti bisa dari kami menjawab atau dari kami nanti mampir ke YouTube kami untuk menjawab gitu ya Kang. Dengan senang hati. Terima kasih ya Kang. Nah, mungkin untuk sekarang nih Kang saat ini kesibukannya tuh lagi apa sih Kang? Oke, baik. Kesibukan selain bekerja, reviewer, kuliah juga sama seperti Akang Teteh gitu ya, jadi mahasiswa juga. Alhamdulillah saat ini diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk menjadi mentor utama di PT Ampasa Ruang Harian Bersama atau yang disebut sebagai Ampasa teman-teman begitu. Itu untuk mementori orang yang untuk membuat jurnal atau bagaimana? Oh iya, boleh mungkin ya saya perkenalkan nih PT Angkasa Ruang Karya Bersama itu apa. Jadi PT Angkasa Ruang Karya Bersama itu merupakan suatu platform atau tempat atau wadah untuk kita sebagai mahasiswa yang merasa kesulitan dalam hal menulis ilmiah intinya. Baik dari mulai penulisan esai mungkin sampai dengan bahkan ada pendampingan tentang skripsi. Nah, gitu. Di situ juga mentornya alhamdulillah dari saya pribadi begitu. Jadi secara kredibilitas dan akuntabilitasnya Akang Teteh sudah tidak perlu diragukan lagi gitu. Angkasa juga karena ada mentor-mentor lain juga yang dihadirkan. Ya selain daripada saya ada juga yang praktisi-praktisi di lapangan di tempat pekerjaan gitu. Barangkali Akang Teteh mungkin ingin tahu lebih lanjut ya. Nggak cukup kita kalian ngomongin bisa berkunjung ke Instagram resminya Angkasa yaitu di angkasa_bna.bnd gitu. Nah, mungkin bisa langsung aja gitu ya kunjungi Instagramnya tadi ya, kunjungi Instagramnya aja untuk mungkin bisa didampingi mentornya dengan Kang Billy itu sendiri. Nah, nih di sini kan aku ngeliat ada pengalaman aku nih dari penulis, reviewer, terus pernah jadi HR, terus jadi mentor juga gitu ya Kang ya. Nah, pengalaman berkesan nih menurut Akang pas pengalaman berkesan ketika mengambil beberapa pekerjaan itu gimana? Menurut saya itu banyak ya kan ya. Pusing gitu, pengalaman berkesan itu apa gitu Kang? Nah, kira-kira dari banyaknya karir yang Akang tempuh gitu ya, nah itu ada nggak sih pembelajaran penting gitu ya kira-kira dari kesalahan Akang bisa ditinjau kembali seperti ini? Oke, baik ya. Dari beberapa bidang pekerjaan, baik yang penuh waktu, paruh waktu gitu ya, yang saya miliki, tentu aja untuk pengalaman yang terkesan itu adalah cara kita bisa memanajemen waktu dengan baik begitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak diimbangi atau tidak dicoba di tantangan-tantangan yang ada di dalam hidup kita, ya mau mulai kapan lagi gitu ya. Waktu terus bertambah, usia terus bertambah, jadi selagi muda kan sekalian apalagi seperti Natsua dan Akang Teteh itu harus gencar-gencar ya banyak mengikuti kegiatan yang bergabung dalam komunitas, organisasi, himpunan itu sangat baik selagi ada added value untuk diri kitanya begitu. Nah, itu yang pengalaman yang membuat saya terkesan adalah tadinya saya tidak bisa memanajemen waktu, saya bisa memanajemen waktu. Oh, mana nih prioritas yang utama, mana prioritas yang bukan prioritas begitu. Nah, kalau misalkan secara tantangan tadi secara tantangan mungkin ya kita pasti akan banyak menerima kritik dari orang karena kan hubungan kita dengan orang ya apalagi
Nah, kita harus siap bahwasannya banyak kritik-kritik yang sifatnya membangun, ada juga yang bikin jatuh, ya pasti ada ya. Namanya benar sekali, mental health sekarang ini selalu banyak. Caranya adalah kita tetap berpegang teguh dengan prinsip di hidup kita, ya rekan-rekan sekalian, bahwasannya boleh orang mengkritik kita, satu atau dua orang itu boleh kita terima, jangan kita terima. Yang kita terima kritikannya adalah jika lebih daripada 10 orang. Kalau misalkan kita hanya berpaku pada satu atau dua orang, sebenarnya saya rasa bukan kita yang harus introspeksi diri, tapi orang tersebut, ya kan? Hanya satu dua orang dari banyaknya orang lain juga mengkritik kita kan cuma satu dua orang, ya ada ibarat kata adalah iri dengki, ya kita bagaimana. Nah, itu cara menyikapinya, kita harus tetap profesional, kita buktikan bahwasannya kita juga mampu, kita juga bisa berdiri sendiri. Begitu sih teman-teman. Itu ya bagian kita jadi reviewer gitu ya, terus jadi autor di jurnal, jadi HR, di setiap baik di dunia akademis ya ataupun di dunia praktisi. Ketika kalian bekerja, kata belajar tidak pernah akan putus atau tidak pernah akan berhenti dimanapun kita, pada saat apapun kita harus selalu namanya adalah belajar. Betul. Nah, udah sampai di penghujung acara. Iya teman-teman, udah. Iya teman-teman. Aduh, misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, nanti gak apa-apa, komen aja gitu buat nanya-nanya. Nanti misalkan masih ada yang kurang dapat gitu dari pembahasan kali ini, tanya aja nggak apa-apa teman-teman. Nanti biar dari kami dijawab atau mungkin itu sendiri yang tadi saya bilang. Mungkin bisa gitu ya kalau ngobrol-ngobrol ya. Iya, silakan rekan-rekan sekalian. Nah, dari banyaknya pembicaraan kita kali ini, yang terpenting itu tadi dari Kang Giri bilang mulai aja dulu ya Kang. Iya. Dari semuanya mau pengalaman sebanyak apapun atau kita kurang pengalaman gitu nggak apa-apa, kita coba aja dulu teman-teman, asal kita bisa berani, kita bisa kritis gitu ya tadi ya sebagai manusia seperti itu. Kasih ya Kang, obrolan kita udah sampai di ini nih penghujung episode. Makasih banget buat Kang Giri udah bersedia jadi narasumber HMNFest kali ini ya Kang. Makasih banyak. Semoga ilmu yang jadi sharing sama Kang Giri ini bisa bermanfaat gitu buat para anggota yang mahasiswi yang sedang masih aktif atau bahkan anggota yang udah lulus gitu yang udah sharing terkait karirnya itu sendiri. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir terkait podcast kali ini ya teman-teman. Oke, see you. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih.